Sejarah Islam di Nusantara. Pada kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori masuk Islam dan siapa saja yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Bukti-bukti mengenai keberadaan Islam di Nusantara dapat dilihat dengan penemuan makam Fatimah binti Maimun di Lerang Gresik, Jawa Timur. Kemudian juga terdapat catatan dari Marco Polo, berita dari Cina yaitu Mahuan. Kemudian juga ditemukan kompleks makam Troloyo di Mojokerto. Ini merupakan makam peninggalan Majapahit. Selanjutnya adalah terdapat makam Sultan Malik Al-Faleh yang terdapat di Aceh, dan berita dari Jepang yaitu tentang perjalanan pendeta Kansi pada tahun 784 Masehi. Teori masuknya Islam di Nusantara ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Persia, ketiga adalah teori Cina, yang keempat adalah teori Mekah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori Gujarat. Pencetus teori ini adalah Snow Hurgronya dan J. Pitchnapel. Menurut teori Gujarat, agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Bukti dari teori ini adalah adanya persamaan nisan makam Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, Aceh, dengan nisan makam yang ada di Gujarat, India. Selanjutnya adalah teori Persia. Pencetusnya adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Persia adalah sebuah kerajaan besar yang lokasinya sekarang kemungkinan besar berada di daerah sekitar negara Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa persamaan tradisi antara Indonesia dan Persia menjadi penguat dari teori ini. Bukti penguat dari teori Persia adalah adanya tradisi tabot atau tablik di daerah Sumatera. Upacara ini biasanya diperingati setiap tanggal 10 Muharram. Nah, ini adalah upacara tradisi tabot di Bengkulu dan upacara tradisi tablik di Padang. Berikutnya adalah teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui perantara Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kantong ke Nusantara menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Ini terjadi sejak abad ke-9 Masehi. Tokoh pencetusnya adalah Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Selanjutnya adalah teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Buktinya adalah adanya perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Yang kedua, mazhab yang terkenal di Samudra Pasai itu sama dengan mazhab yang banyak berkembang di Arab dan Mesir, yaitu mazhab Syafi'i. Selanjutnya adalah penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Pendukung teori ini adalah Van Leur, Anthony Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamza. Nah, di antara 4 teori ini sebenarnya yang paling kuat adalah teori Mekah. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh S.T. Fatimi pada tahun 1963 berjudul Two Letters from the Maharaja to the Khalifah, disebutkan bahwa Raja Sriwijaya pernah mengirim surat kepada 2 raja Arab, yaitu Khalifah Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, dan Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz. Kedua surat itu ditemukan sastrawan Al-Jahiz di arsip dinasti Umayyah. Isinya adalah Maharaja Sriwijaya meminta Raja Arab mengirim guru untuk mengajar Islam di Sriwijaya. Namun, tak diketahui apakah masing-masing Raja Arab itu memenuhi permintaan Maharaja Sriwijaya.
Proses penyebaran pengaruh Islam di Indonesia berjalan dengan lancar. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan mengapa Islam begitu mudah diterima di Nusantara. Yang pertama adalah karena syarat-syarat masuk Islam yang sangat mudah, yaitu hanya mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana, berbeda sekali dengan upacara-upacara pada agama Hindu atau agama lainnya. Berikutnya adalah Islam tidak mengenal kasta. Semua orang dinilai sama kedudukannya. Penyebaran Islam disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Kemudian, jatuhnya Sriwijaya dan Majapahit memperlancar penyebaran Islam. Tokoh penyebar Islam di Nusantara. Syekh Datuk Kahfi menyebarkan Islam di Nusantara sebelum masa Wali Songo. Nama lainnya adalah Syekh Nurjati atau Syekh Idofi. Beliau dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di barat Pulau Jawa, khususnya wilayah Cirebon dan sekitarnya. Beliau lahir di Semenanjung Malaka, sekitar abad ke-14 Masehi. Beliau adalah putra dari ulama besar Malaka, yaitu Syekh Datuk Ahmad. Disebutkan dalam beberapa naskah, salah satunya adalah naskah Purawaka Caruban Nagari. Syekh Datuk Kahfi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Zainal Abidin. Syekh Datuk Kahfi ini merupakan guru dari putra Raja Sunda, yaitu Prabu Siliwangi, yaitu Raden Walasungsang dan Nyai Rara Santang. Jadi, dua putra dari Prabu Siliwangi ini belajar agama Islam dari Syekh Datuk Kahfi. Berikutnya adalah Syekh Maulana Akbar yang merupakan adik dari Syekh Datuk Kahfi. Nama lainnya adalah Syekh Bayanullah. Beliau banyak menyebarkan Islam atau melakukan dakwah di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Tercatat di dalam naskah Pangeran Wangsakerta, Syekh Maulana Akbar adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad dan cucu dari Syekh Datuk Isa. Keduanya merupakan ulama besar di daerah Malaka. Selanjutnya adalah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Keturunan dari Syekh Jumadil Kubro ini banyak yang akan menjadi wali songo, yaitu para pendakwah Islam di Pulau Jawa. Dalam Atlas Wali Songo disebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Syekh Jumadil Kubro lahir di sebuah daerah di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Syekh Jumadil Kubro terlahir dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Sejak kecil dia telah mendapat pendidikan agama Islam yang baik dari ayahnya, yaitu Sayyid Zainul Husain. Beranjak dewasa, Syekh Jumadil Kubro kemudian pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya. Selain dikenal sebagai pendakwah, Syekh Jumadil Kubro juga seorang saudagar. Ketika sedang berada di Champa, dia berhasil mengislamkan penguasa di wilayah yang sangat kental dengan ajaran Hindu-Buddha tersebut. Di sana, Syekh Jumadil Kubro menikahkan Ibrahim Asmarakani dengan putri Raja Champa Dewi Chandrawulan. Perjalanan lalu berlanjut ke wilayah Samudra Pasai, yaitu di Aceh. Syekh Jumadil Kubro yang didampingi oleh putra-putranya saat berdakwah dengan pedagang di Nusantara, kemudian menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Berikutnya adalah Syekh Kuro. Ulama lain yang memberi pengaruh besar kepada penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah Syekh Kuro. Nama lainnya adalah Syekh Mursyahadatillah atau Syekh Hasanuddin. Syekh Kuro berasal dari Champa, putra seorang ulama besar yaitu Syekh Yusuf Siddiq. Dia mendapat pengetahuan Islam dari ulama-ulama besar yang ada di Mekah. Peneliti Aca dalam Carita Purwaka Caruban Nagari menyebutkan jika Syekh Kuro pergi ke Nusantara dalam perjalanan dakwahnya. Dia ikut dalam rombongan orang-orang Cina yang datang ke Champa. Syekh Kuro sempat mengajar keislaman di Kesultanan Malaka pada permulaan abad ke-15 Masehi. Dari sanalah dia melanjutkan dakwahnya ke Pulau Jawa. Nah, selanjutnya, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh Wali Songo. Berikutnya adalah tokoh penyebar agama Islam di Sumatera.
Ada beberapa nama atau ulama terkenal yang terkenal juga sebagai seorang penulis atau sastrawan dari Sumatera. Yang pertama adalah Hamzah Pansuri, kemudian Nuruddin Araniri, kemudian Abdul Rauf Singkel, kemudian Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini adalah orang non-Arab pertama yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Orang Indonesia yang pertama kali menjadi imam besar di Masjidil Haram. Berikutnya adalah tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi. Yang terkenal adalah Datuk Di Bandang, atau nama aslinya adalah Abdul Makmur atau Khatib Tunggal. Beliau mengislamkan daerah kerajaan Goa dan Talo. Selanjutnya adalah Datuk Patimang atau Datuk Sulaiman, atau dikenal dengan Khatib Sulung. Beliau mengislamkan wilayah Sopa, Topeng, Wajo, dan Kerajaan Luwu. Nah, Datuk Patimang ini adalah kakak dari Datuk Di Bandang. Berikutnya adalah Datuk Siro atau Nurdin Aryani, atau dikenal juga dengan Khatib Bungsu. Datuk Siro ini adalah adik dari Datuk Patimang dan Datuk Di Bandang. Tokoh penyebar agama Islam di Kalimantan. Yang pertama adalah Datuk Di Bandang. Yang kedua adalah Tunggang Parangan. Mereka berdua menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai dan Banjar. Kemudian Sunan Bonang dan Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Tanjung Pura dan Kerajaan Lawe. Berikutnya adalah Khatib Bayan atau Syahid Najur Rahman. Nah, ini adalah gambar dari Habib Hashim bin Musayyah bin Yahya yang digelari dengan nama Tunggang Parangan. Menurut cerita rakyat yang berkembang di Kalimantan Selatan, kenapa dinamai Tunggang Parangan? Karena pertama kali kedatangan di Kalimantan, Habib Hashim mengendarai hiu atau parangan dalam bahasa setempat. Hal ini menyebabkan kekaguman masyarakat akan kesaktian dari Habib Hashim. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.